Asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ica Putri di channel Ica Putri Official. Teman-teman semuanya, aku ada berita buruk nih. Kenapa? Buruk? Ya buruk banget deh pokoknya. Data-data di Indonesia itu kehack guys, dan minta tebusan 8 juta dolar. Oh my god. Lebih lengkapnya yuk kita nonton videonya. Sederhana lah, ransomware. Ya. Cara deteksinya gimana? Cara deteksi. Ransomware. Tahu ransomware? Iya. Tahu. Kan itu virus yang dienkripsi masuk ke komputer kita kan? Iya. Ini virus dienkripsi, bisa dideteksi nggak? Udah virus dienkripsi. Iya. Sulit dong. Sulit banget. Jadi cara deteksinya pakai AI. Hmm. Solusinya backup data. Jadi security-nya adalah data di backup. Yang masalah kan orang pada ini ya, pada abai. Ya. Pada nggak suka punya backup data kagak? Nggak punya. Kadang-kadang habis chat hapus aja Iya. biar nggak lemot. Ya kalau hapus masih mending ya. Tapi kalau data pentingnya kagak di backup, pas masuk ransomware ini akan mengenkripsi data kita. Dan data kita nggak bisa kita balikin lagi kalau udah dari enkripsi ini. Nangis lo urusannya. Dan ini kalau virusnya masuk, antivirusnya nggak bisa deteksi juga. Korbannya udah banyak ya. Iya. Contoh korbannya adalah bank B titik-titik itu. Waktu itu ya. Iya. Iya. Itu kenanya ransomware tuh. Betul. Iya. Serangan siber yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara Indonesia disebut sebagai salah satu yang terburuk. Terbaru, pemerintah bahkan bilang 282 instansi terkena serangan ransomware ini. Terus dampaknya apa ya? Dampak terburuknya adalah terganggunya layanan dari instansi yang datanya berhasil dienkripsi. Serangan cyber ini termasuk yang terburuk karena ribuan server data dan aplikasi berhasil diserang dan dilumpuhkan ini. Oke, layanan pemerintah terganggu. Terus data-data pribadi masyarakat di mana ya? Kita sudah terbiasa dengan data bocor. Tapi kalau bocor, saya ragukan itu. Karena kelihatannya yang diserang tuh virtual machine, VMware pelajarannya. Jadi tiap instansi lembaga yang pakai PDN ini disarankan kalau bisa diwajibkan gitu. Masing-masing punya backup sendiri. Atas insiden ini, DPR rencananya akan memanggil seluruh instansi terkait pada 28 Juni 2024. Semuanya salah rakyat Indonesia. Kata Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, serangan hacker kepada server Pusat Data Nasional adalah kesalahan rakyat Indonesia. Ardi mengatakan kalau seharusnya masyarakat lebih kritis terhadap konsumsi produk digital. Bukan cuma rakyat Indonesia. Ketua BSSN juga ikut nyalahin perguruan tinggi di Indonesia karena kurangnya jurusan kuliah keamanan siber. Sebentar, sebenarnya tanggung jawab siapa sih menjaga keamanan data negara? Pemerintah atau rakyat? Menurut kamu gimana nih Sobat Mea? Follow buat info menarik lainnya. Semuanya. Jadi ini info sedih tapi juga info yang menyenangkan buat saya ya. Jadi sedihnya apa? Ya, lagi-lagi pemerintahan kita diserang sama ransomware, yaitu Brainkeeper. Ini baru banget, baru 5 jam itu tadi. Waduh. Tadi di grup ada yang rame-rame ternyata apa? Ransomware ini. Oke. Jadi ternyata ada ransomware generasi terbaru ya, alias mutasinya dari Lockbit 3.0 sebenarnya. Nah, ini saya penasaran banget itu. Pengen nyari sampelnya gitu ya, pengen aku cobain gitu loh, maksudnya. Nah, ini katanya server pusat Kominfo atau mana ya ini. Jadi Pusat Data Nasional ini servernya nggak tahu di mana. Metodenya apa? Menggunakan RCA atau menggunakan apa? Saya juga belum tahu. Cuma yang jelas ransomware itu harus dijalankan di suatu server gitu ya. Harus biasanya exe, nggak mungkin nggak exe gitu ya. Ransomware itu bentuknya pasti exe. Kecuali exploitnya itu menggunakan berbagai macam file. Tapi yang jelas exe dan itu terus di running di server tersebut. Artinya dia bisa masuk atau melalui eksploitasi tertentu gitu ya. Jadi ini masih di reverse atau di forensik ya sama tim BSSN sama teman-teman itu tadi ya. Jadi ini terbaru dan ini gempar ya gitu. Daripada phishing ini lebih gempar lagi nih daripada phishing itu. Malware ini memang sangat menggemparkan sejak lama gitu ya. Tapi ini yang baru gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu ransom itu apa sih gitu ya.
Jadi ransomware itu sebenarnya dia itu bukan program jahat awalnya, konsepnya. Saya kemudian tadi cari gitu ya tentang Brainchipper itu. Iya. Dia pernah mungkin bulan ini pertengahan itu merilis hacking note. Itu note-nya adalah ada 3 poin. Pertama, jangan lapor polisi. Oke. Kedua, jangan perbaiki sendiri. Ini kalau saya terjemahkan. Ketiga, jangan pakai jasa pihak ketiga untuk recovery datamu. Oke. 3 hal itu. Dia bilang tegas, kalau melanggar salah satu saja, kita akan menolak untuk negosiasi. Mereka bilang begitu. Bayangkan Bang Refli, data imigrasi, data BSSN, DPR, MPR di host di sana. Iya. Kementerian 56 dan setingkatnya. Nah sekarang pertanyaan kita, kenapa pemerintah mengumumkan yang bahwa ini ada ransomware, minta tebusan 8 juta dari Brainchipper. Orang jangan lapor polisi, ini malah publikasikan rakyat Indonesia. Iya. Apa motif pemerintah sekarang gitu? Iya. Ya saya melihat mungkin ini kemungkinan pertama mereka bayar. Karena untuk mendekripsi data tadi sulit sekali. Mereka bayar tuh pemerintah? Iya, entah besarannya berapa. Oke. Mereka bayar, tapi nanti ke publik bahwa mungkin bilangnya tidak bayar, tapi nanti kemudian berapa hari kemudian kita berhasil recovery nih. Oke. Kalau menurut saya ingin jadi pahlawan. Oke. Ya, kita tidak mampu tapi nanti tidak mau bayar tapi nanti mampu recovery. Nah, jadi itu teman-teman. Sedih banget. Gimana sih keamanannya? Habis mencet apa sih sebenarnya? Kenapa bisa jadi gini, nyusahin satu negara, tolong. Ya, aku hanya bisa mendoakan semoga ada orang yang emang jago banget, melebihi jagonya yang ngehack kita, yang ngehacker kita. Semoga aja masalah ini cepat terselesaikan dan data-data pusat kita kembali. Tapi aku gedek banget sama yang tadi tuh, yang nyalahin rakyat. Wow, kenapa malah nyalahkan rakyat? Itu kan tugas kalian, Brody. Salah lagi nyalahin perguruan tinggi. Hanya bisa menyalahkan. Disalahin malah balik nyalahin rakyat. Ya opo sih. Ya udah deh guys, mungkin aku sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya. See you next video. Bye bye.